X people, welcome back to the Exposure Talk. Kali ini bersama aku, Sarah Tumiwa. For you who doesn't know me, I'm your new host here. Dan hari ini senang banget kedatangan penyanyi dari song TikTok yang sempat viral yang judulnya Aku Sayang Aku, Cynthia Gabriela. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke sini. Gimana kabarnya? Tegang ya? Tegang. Suaranya ini banget ya, manis banget ya. Manis. Penyanyi Makasih. ya kan? Gimana Kabar? Kabarnya? Puji Tuhan baik. Kakak gimana kabarnya? Baik juga. Kamu lagi sibuk apa? Sekarang sih Cynthia karena abis ngerilis single, jadi lebih ke promo single. Oh, ada single baru guys. Tapi aku mau bahas nih song kamu yang waktu itu sempat viral di TikTok. Boleh kali dinyanyiin dikit langsung. Kan biasanya cuma lewat di TikTok doang. Boleh kali X people didengerin langsung sama Kak Cynthia. Boleh. Terima kasih masa lalu, kamu ajarku bahagia, juga mengajarkan luka yang tak terlupakan. Kamu membuatku berbeda, bahagia bukan karenamu, tapi karena aku sayang aku. Bagus banget suaranya. Akhirnya dengerin langsung X people. Pas aku dengerin lagunya itu kayak bisa relate ya kalau aku. Mungkin semua orang di dunia ini kalau habis putus cinta mungkin bisa relate ya. Tapi itu sebenarnya cerita itu tentang apa sih? Yang pengen kamu sampein tuh apa? Sebenarnya Aku Sayang Aku ini tercipta karena emang Cynthia anaknya sangat mengesampingkan perasaan Cynthia sendiri. Sampai akhirnya Cynthia sadar ternyata ketika Cynthia punya hubungan dan malah si pasangan Cynthia ternyata nggak se-effort itu loh ke Cynthia. Akhirnya Cynthia menyadari, oh lebih mending aku sayang sama diriku sendiri dulu aja. Jadi aku nggak perlu nyari kebahagiaan di orang lain. Jadi emang pesannya di lagu ini emang lebih baik kalau misalnya diri kita sendiri bisa jadi sumber bahagia, buat apa sih nyari sumber patah hati? Bener gitu. banget. Tapi kalau kamu sendiri nih kayak ke titik kayak sadar nih, itu tuh butuh proses berapa lama? Sadarnya sih, kalau aku tuh pacaran sampai enek gitu loh. Sampai enek? Iya. Sampai udah nggak bisa terima baru putus? Iya. Berapa lama tuh prosesnya? Semoga nggak intinya pacaran itu ayo misalnya mantan yang nonton. 3-4 bulan terakhir dah aku masih pacaran, tapi kayak aku rasanya udah kayak udah nggak bener ini, rasanya udah beda ini gitu loh. Jadi mungkin 3 bulan 2 bulan gitu. Lumayan lama loh. 3 Iya. bulan sampai 4 bulan untuk menahan sampai benar-benar enak Iya. tuh lumayan lama sih. Waktu itu aku setahun sih. Setahun. Tapi nggak pernah diselingkuhin ya. Aku jadi aku ditanya. Nggak apa-apa. Mungkin ya. Tapi emang bener sih pas aku dengar prosesnya ya emang harus mencintai diri sendiri dulu, menghargai diri sendiri baru bisa mendapatkan orang yang bisa menghargain kita. Bener. Meaningfulnya dapet banget sih. Terus yang tadi kamu bilang lagu pertama udah hits ya, udah viral. Katanya kamu ngeluarin single baru lagi. Benar. Yang judulnya Tak Apa Tanpamu. Kalau ini ceritanya tuh beda banget ya sama yang pertama, kayak nggak ada galau-galaunya. Sama yang pertama iya, sama single Sama aku yang pertama dulu iya. Yang ini tuh sama kayak Aku Sayang Aku sebenarnya. Oke. Cuman emang di setiap single Cynthia itu kan ada fasenya nih, dari fase sedih, terus fase penerimaan diri, terus ada fase bahagianya juga. Jadi sebenarnya di Aku Sayang Aku tuh yang tadi itu dia tuh masih penerimaan diri, tapi ketika si mantan yang ngechat lagi,
ya dia bisa udah move on lagi gitu loh, balik lagi. Iya, jadi luluh lagi. Jadi ini lagu tentang luluh lagi. Iya. Aduh. Yang aku sayang aku, tapi yang tak apa tanpamu dia bener-bener kayak, kan ada liriknya, ternyata aku tidak apa walau aku tak punya kamu. Jadi emang setelah Cynthia sendiri menjalani proses berdamai sama diri sendiri, lebih sering lakuin hobi-hobi ya kan, terus kayak ngelakuin apa-apa sendiri gitu lah, makan, nonton bioskop sendiri. Akhirnya sini nyadar kalau misalnya nggak ada dia itu hidup itu tetap berjalan. Waktu pacaran sih mikirnya aku nggak bisa hidup tanpa kamu, ya kan, semuanya butuh proses. Ilusi aja tuh ya. Berarti semua single lagu kamu tuh ada cerita yang dari diri sendiri dong ya? Semuanya. Menggambarkan proses cinta kamu? Iya, semuanya. Oke, berarti kamu nulis lagu ini semuanya sendiri atau gimana? Sebenarnya lagu-lagu Cynthia itu nggak ada yang Cynthia tulis, tapi ada songwriter yang ngasih lagu, dan ketika Cynthia denger lagu tuh langsung kayak, loh ini kan aku gitu. Jadi emang jodoh sama songwriternya, ternyata lagu dia tuh sama kisahnya, menggambarkan sama kisah cinta bisa gitu ya. Saya tapi sendiri. tentu karena relate jadi pembawaannya lebih gampang gitu ya. Benar. Tapi single terbaru kamu ini kan kayak lebih ceria gitu ya nadanya. Ada kesulitan gak sih membawakan lagu yang kayak lebih ceria dari yang sebelumnya yang galau? Kalau kesulitan sih apa ya? Mungkin di lagu ini kemarin agak mepet gitu sama single Cynthia yang selanjutnya. Jadi kan Cynthia di Medan nih, kalau misalnya rekaman gitu-gitu, Cynthia tuh rekaman sehari, besoknya pulang. Nah di sini tuh kemarin emang lagi proses bikin mini album, jadi berturut-turut rekaman, dan itu moodnya agak susah bikinnya karena di lagu sebelumnya Cynthia lagunya sedih. Nah lagu ini ya harus lagu ceria, dan saat itu emang lagi bulan puasa, dan ya Cynthia makan yang banyak habis sudah buka puasa. Jadi ini take-nya emang setelah buka puasa gitu kan, jam sekitar jam 8 malam lah take-nya. Jadi cuma pas moodnya itu sih yang agak sulit, tapi untung aku makan kemarin. Jadi makan sumber kebahagiaan kamu ya? Agak ada powernya. Bener sih, tapi ya untuk pembawaan ke depannya tuh lebih enak juga lah, karena udah ngerti juga gak sih? Apalagi relate juga ya? Bener. Kamu kan juga aktif cover lagu ya? Dari dulu kan? Kalau lagu yang paling ngena sama kamu tuh apa sih? Dari semua lagu yang pernah kamu cover? Lagu yang paling ngena di aku dulu sih lagunya Kak Anmes, Hanya Rindu. Aku inget banget itu ngena karena kaget covernya trending 2, dan saat itu emang kayak Cynthia nggak gitu niat banget covernya, dan itu emang Cynthia lagi abis berantem lah gitu sama pacar Cynthia. Abis itu Cynthia upload itu jadinya boom. Iya, ketahuan saya galau. Jadi pas kamu nyanyiin karena lagi galau, mungkin orang-orang jadi lebih kesentuh kali ya. Iya. Kayak ada luka di dalam suara kamu gitu ya nggak sih? Bisa. Kalau misalkan itu yang paling trending atau cover-cover lainnya ada yang pernah lebih boom lagi kah? Nggak sih, sejauh itu Sejauh sih. itu. Sejauh itu. Jadi kayak kamu memang harus galau ya. Kamu kayak lebih ke sad girl aura gitu ya, biar lebih. Iya, emang kelihatan gitu. Dari cerita kamu, dari lagu-lagu kamu kan galau banget ya. Terus kamu cerita cover yang paling boom juga kamu galau habis putus cinta kan? Iya, benar. Kalau misalkan kamu bilang kamu introvert nih, kayak to post something kayak kamu nge-cover di Instagram tuh kan butuh kepercayaan diri dan kayak harus berani lah nerima komentar orang. Itu kayak how to build your confidence tuh kamu berani nge-post kayak gitu? Sebenarnya tahapnya panjang sekali. Awalnya emang aku tuh dari yang kan Instagram masih 15 detik dulu videonya. Dari yang emang HP-nya aku ini HP aku taruh di sini kan biar hitam semua layarnya. Oh iya, ala-ala misterius gitu ya. Misterius kan. Terus ya maksudnya orang-orang dulu teman-temanku taunya Cynthia itu emang anaknya ansos gitu lah kan. Ya aku taruh lah gitu. Habis itu sebulan kemudian segini. Mulai muka, mata mulut gitu dulu, ya. Mulut dulu. Oke. Habis itu udah mulai komen nih, bagus, mana mukanya? Mana mukanya? Tunjukin dong. Ya lah, baru udahlah mulai segini lah ya kan, segini. Habis itu kayak aku tuh kalau nyanyi tuh kan kayak
mukanya itu ekspresinya aneh gitu dulu kan, kayak nggak ngerti lah kenapa kayak gitu dulu bentukannya. Jadi di head comment gitu kan, biasa aja bisa dong nyanyinya gitu, bisa nggak sih ekspresinya biasa aja. Astaga, netizen gitu. emang ya mulutnya. Itu proses masih baru segini kan. Itu aja udah di komen kayak gitu. Iya, akhirnya netizen kalian ini. tapi berterima kasihnya itu membuat aku kayak apa ya, jadi berusaha. Kok misalnya aku habis bikin cover, kulihat lagi muka aku kan, udah bisa belum? Hapus Udah nih. bisa belum di post nih? Kalau belum, ulang lagi. Oke. Jadi itu meningkatkan aku juga, makin improve nyanyinya kan. Jadi kayak Iya benar. tambahin inilah gitu. Jadi emang prosesnya panjang dari 2018 sampai 2019, 1 tahun lah. Tapi Aku bagus baru loh pede. kamu kayak ada hate comment kayak gitu. Biasanya kan orang di hate comment yang kayak yaudahlah gue udah gak mau lanjutin lagi, gue gak mau nge-post lagi, gue malu. Tapi kamu menjadikan itu motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ya. Bagus loh ini. Sampai akhirnya bisa mengikuti kompetisi Indonesian Idol loh, keterima, diundang lagi ya kan? Ya. Keren loh. Look at you now, sekarang udah manggung di mana-mana. Dari orang yang introvert, gak pede untuk nge-post cuman layar hitam doang, sampai ke muka, sampai sekarang bisa manggung, semua orang lihat full body. Keren sih. Keren banget dari Kakak juga keren. Yeay. Jadi dimulai dari yang suka cover lagu. Kalau kamu dikenal sama orang yang kayak, oh ini Cynthia suka cover lagu, kamu ada keberatan gitu nggak sih? Atau yang kayak, nope, that's where I came from, aku emang dari situ jadi aku bangga. Atau kamu yang kayak, apaan sih? Enggak ah. Kamu gimana? Aku nggak keberatan sama sekali. Dan aku selalu bilang aku nggak akan bisa bilang aku tuh bisa sendiri, karena aku emang dari musisi yang cover-cover kan, dan dari cover itu aku menemukan jati diri aku. Semakin sering aku nge-cover, akhirnya aku bisa menemukan jati diri aku sih. Jadi nggak mungkin aku bilang aku tuh di sini karena diriku sendiri, nggak. Pasti karena orang-orang juga yang ngedukung aku nge-cover, dan mereka emang alasan aku juga untuk milih lagu-lagu yang aku cover itu. Jadi pasti selamanya aku dari musisi cover. Tapi kamu pernah gak sih kayak mikir, aduh pesaing gue banyak banget nih, pernah minder lagi gak sih? Kayak kamu udah terjun nih di dunia entertainment, udah dikenal banyak orang, lagu udah banyak viral, kayak kamu ada perasaan minder gak sih kayak, ih suara dia bagus banget ya, kayak ada gak sih keraguan itu di diri kamu? Kalau aku sendiri jujur iya, sampai sekarang. Sampai sekarang dibilang minder, nggak minder sih, cuman emang aku selalu merasa ada yang kurang aja. Aku merasa aku harus selalu upgrade, karena selalu banyak yang baru, yang fresh yang datang. Dan kan nggak mungkin aku ngusir mereka. Nggak bisa juga sih. Nggak bisa, maksudnya ya tetap aja, yang penting apa ya, karakter yang original aja. Gitu. Karena kita nggak tahu, kembali lagi ke tadi, kita punya tahun kita sendiri, punya waktu kita sendiri, kapan kita bakal bersinar. Ternyata terkadang kita nggak bisa maksa sesuatu bisa berjalan di saat itu juga. Ternyata nanti hasilnya bisa belakangan. Dan aku udah ngalamin itu selama ada di industri musik ini. Keren sih ya. Keren banget ini anak ini. Sampai baru ketemu ya kita, banyak relatable-nya loh kita. Ini Gabriela ya? Iya, namanya sama loh guys. Gabriela. Aku Sarah Gabriela Tumio, di Cynthia Gabriela. Terus kalau misalkan udah terjun di dunia entertainment dan jadi penyanyi, long term goals kamu apa sih? Kayak dari sekarang mungkin kamu 400.000 viewers, ya bisa itu banyak banget sih. Kayaknya nggak pernah real sampai segitu. Goals kamu nih ke depannya mau nyampe berapa viewers, atau mau dikenal sebagai siapa, mau dikenal di mana, kayak bisa manggung di mana, kolaborasi sama siapa? Ada nggak sih long term goals kayak gitu sih? Ada dong. Long term goals aku yang pasti pengen go internasional pasti. Amin. Juga Sinda suka traveling, dan Sinda pengen emang World tour gitu kali ya? Iya, Sinda anaknya suka traveling, jadi ya pengen lah semua juga bikin tour keliling dunia itu pengen banget. Terus juga kolaborasi sama musisi-musisi lainnya. Siapa tuh contohnya? Sinda suka Kak Risa, Kak Tulus, Amin. terus Ardhita Pramono. Oh itu kayak genit ya? Coya.
Amin, semoga bisa terwujud semuanya. Yang penting tetap percaya diri, tetap positif terus, dan terus mengembangkan diri di jalan yang benar ya. Kalau long term efeknya tadi kamu bilang menjadi penyanyi. Emang kamu jadi penyanyi aja terus-terusan? Mungkin ada nanti nambah-nambah lagi. Nambah-nambah jadi apa tuh? Siapa tahu jadi model, nanti mau belajar pulang dari sini mau belajar sama Kak Sarah. Amin, mungkin boleh ya nanti kita sharing ya. Suaraku lumayan juga nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Mungkin kita bisa sharing ilmu kali ya. Tapi kalau kamu bisa terjun dari musician, art, penyanyi, tiba-tiba jadi actress, itu keluar dari zona nyaman kamu nggak sih? Keluar banget. Keluar banget kan, sebagai introvert tantangan banget kan? Itu di ujung sana gitu. Kok bisa gitu loh? Karena kalau aku orangnya extrovert, kayak I want to be everywhere. I like to be the center of attention kalau bisa. Kalau kamu gimana? Jadi center of attention, kayak diliatin semua orang, tiba-tiba kamu manggung banyak penontonnya, itu kamu masih yang kayak ngapain ya gue di sini? Kok bisa ya? Jangan liatin gue gitu. Masih ada perasaan kayak gitu nggak? Atau udah badai aja gitu sekarang? Sedikit lah ada perasaan gitu. Okay. Tapi dulu waktu awal manggung, aku tuh yang gemeter. Itu pertama manggung. Yang kedua pas diteriakin, misalnya aku bilang gini, selamat malam semuanya. Mereka teriak kan, aku makin takut. Udah, ayo nyanyi. Udah nyanyi. Tadi udah ngomong kan, udah nulis nih kan, di lengketkan kertas di songbook itu kan. Mau ngomong ini thanks to. Nggak kesebut? Iya, nggak kesebut. Wow. Oke, ayo kita nyanyi. Jadi emang kayak ternyata masih ada perasaan kayak gitu, ada sampai sekarang masih demam ada. Panggung gitu ya, masih ada. Karena balik lagi di awal aku iseng, aku awalnya nggak mau jadi penyanyi, tapi ternyata pas iseng responnya positif. Oh ternyata aku nemu, oh ini berarti jalanku gitu ya. Aku harus serius lah di situ. Iyalah, udah ada rezekinya harus diseriusin. Tapi kalau misalkan mau naik panggung gitu, kamu ada kayak ritual biar nggak deg-degan sebelum ke panggung tuh ada nggak? Sebelum manggung aku makan es krim. Makan es krim, doa ya, berdoa satu tim. Terus apa lagi ya? Makan es krim. Ngaca doang, kayak ngomong kayak oh keren, oh bisa gitu. Self affirmation gitu. Enggak ngaca, teror selfie. Oh, selfie. Iya. Lumayan narsis ya guys. Tapi kok bisa panggung pertama kamu tuh di mana? Panggung pertamaku di kotaku lah, di Medan. Rame yang nonton? Waktu itu aku belum jadi yang pertama kayak gitu. Aku masih apa namanya? Apa sih namanya? Opening gitu. Opening, oke, supporting gitu ya. Iya. Tapi banyak kan yang udah tahu kamu. Banyak yang nggak mau nonton kamu. Emang tahu kamu mereka gak mau nonton kamu, kan banyak yang di depan panggung juga. Tapi kalau misalnya kamu lagi manggung nih, terus kayak kamu salfok sama orang-orang tuh yang kayak lagi ngeliatin kamu, atau kayak cuma sibuk main HP, atau ngobrol, atau cabut gitu dari panggung, kamu pernah ngeliat kayak gitu nggak? Pernah aja. Terus perasaan kamu kayak gimana? Kayak aduh gue gak mau, lo nggak ngargain gue banget sih di sini. Ya, atau tetap nyanyi aja? Tetap nyanyi aja, cuma karena aku anaknya overthinking ya, sampai pulang aku pikirkan. Astaga. Tapi aku tetap jalan aja. Tapi sampai pulang mikir gue salah apa ya gitu. Terus cara ngatasinya tuh gimana? Pasti kan ada aja gitu nggak sih kejadian-kejadian yang bikin overthinking. Cara ngatasin kamu tuh gimana? Biar aduh jangan pikirin deh gitu. Makan. Apa? Tadi es krim. Setelah manggung apa? Setelah manggung kalau misalnya aku kayak di luar kota gitu, aku nyari telur gulung. Iya, emangnya fun fact-nya kalau aku lagi manggung, aku bilang ke panitianya, Kak, tolong ya habis manggung aku mau telur gulung. Oh ya ampun. Mungkin masih ingat nih panitianya. Oh gitu ya Kak Panitia. Kalau aku sih biasanya ya kalau habis show gitu ada yang bikin overthinking kayak aduh kayak tadi jalan gue jelek nih atau tadi gue kurang sih, aku sih ketemu pacar ya. Aku waktu itu nggak punya pacar. Kalau sih kalau ada pacar aku lagi nonton terus pulang terus cerita kayak iya tadi aku kayak gini-gini itu kayak jadi kayak lebih lega gitu. Jadi waktu itu kamu nggak punya pacar? Kalau sekarang punya? Siapa sih tuh pacarnya? Dalam dunia yang sama kah, entertainment juga kah, atau tidak? Tidak. Berarti orangnya sama kayak kamu, introvert atau extrovert? Membawa kamu keluar dari zona nyaman kamu? Membawa saya keluar dari zona nyaman. Extrovert.
extrovert. Gimana tuh pacaran sama orang extrovert? Kan kadang kayak aku mau pergi, sedangkan kamu yang kayak aduh aku nggak mau, males gitu. Ada nggak sih tabrakan kayak gitu atau kamu ngikut ke dia atau dia ngikut kamu? Sebenarnya kami aku sama dia tuh mirip Kak. Fun fact-nya kami aku sama dia itu tanggal ulang tahun, bulan dan tahunnya sama. Tanggal sama bulannya sama? Iya, tanggal, bulan, tahun sama. Kapan? Jadi kayak 19 Maret, aku tuh lantas 19 Maret. Pisces ya? Iya, 19 Maret 99. Jadi aku kalau lihat dia tuh kayak ngaca gitu. Jangan-jangan kembar guys. Kayak ngaca. Bisa sama? Ya, Tanggal, itu- bulan, tahun. Iya. Sama-sama Pisces. Biasa kan kayak sama itu nabrak. Nabrak emang. Sering berantem berarti? Tapi enggak. Nabraknya itu kayak apa ya? Ya, pasti banyak beda pendapat cuma itu lagi. Akur lagi karena saling mengerti ya. Karena kayak lo kayak gue tahu nih cara ngeredain lo gimana jadi gampang akurnya ya. Iya, yang penting masalahnya selesai. Udah pacaran berapa lama? 1 tahun. Oh udah lama. Ini nggak go public ya? Go public. Oh go public. Oke. Kalau dia udah dibuatin lagu belum? Udah 1 tahun loh, masa nggak dibuatin lagu? Nanti lah itu yang buat lagu sendiri. Apa? Tunggu putus dulu. Jangan loh Kak. Jangan-jangan. Bikin lah tentang kasmaran Oke. gitu, jatuh cinta. Belum ada kan? Kan udah 1 tahun pasti ada dong bibit-bibit kasmaran kayak pengen natus lagu. Ya kan nanti anniversary 2 tahun gitu buatin lagu. Lucu kali ya. Kalau ada tulis saya inspired by Sarah Tumiwa gitu. Oke, catat di deskripsi. Aku tunggu ya. Terus kalau misalkan bahas-bahas soal pasangan udah 1 tahun sama-sama Pisces lagi. Kriterianya apa aja sih biar jadi pacar kamu gitu? Kriteria ya. Nggak punya kriteria? Kriteria. Asal nyambung aja gitu? Atau kayak tinggi, seagama, pekerjaannya apa gitu? Atlet kah? Actor? Atau apa gitu? Kalau fisik sih nggak begitu sih. Yang penting enak dilihat aja. Yang penting bisa terlihat. Ganteng gitu ya? Ada wujudnya. Ada wujud. Ya ada wujudnya dong kalau kamu sama syaitan kan agak serem ya. Ya itu nomor kesekian lah. Kalau ada 4 dia nomor ketiga lah gitu. Nomor 1 yang penting dia bisa support aku karena aku Karir orangnya ya? keras kepala. Oh, wow. Jadi kalau ada orang yang nggak setuju sama aku ya aku nggak mau capek-capek gitu. Membenarkan diri. Males. Bener, Gitu. sama kayak aku. Mm-mm. Kedua, Yang pasti ya sayang sama keluarga lah. oke. Jadi Family kelihatan, oriented ya. juga ya. Oke. Gak mungkin dia sayang sama aku tapi sama keluarganya nggak, kan itu susah. Kan aku nanti mau berkeluarga sama. Oh, mau berkeluarga. Hey, kamu yang nonton pacarnya mau berkeluarga loh. Ya ngapain pacaran kalau nggak sampai sana ya? Buang-buang waktu ya, Shay. Itulah. Terus? Apa lagi? Ketiga Yang dulu. udah. Emang Nggak ketiga ada sih. Itulah yang tadi yang bisa dilihat. Oke, itu ketiga. 4 lagi nih, butuh 7 kita. 4 aja lah. Satu lagi apa ya? Ya rajin ibadah. Kalau saya rajin gereja. Rajin gereja. Ini seiman. Ya. Itu. Tidak ada langkah yang menutupi nih untuk jenjang pernikahan. Ayo catat yuk tanggalnya bisa ya. Aku tunggu. Oh, aku punya pertanyaan buat kamu. Jelek kaya atau miskin tapi ganteng? Jelek kaya atau miskin tapi ganteng? Enak dilihat, cakep banget tapi nggak punya duit. Tapi dia mau kerja nggak? Nggak mau, dia pokoknya miskinnya lah, plak-plak, gak mau kerja. Kayak gue udah nyaman sama diri gue sendiri, gue punya lo biayain hidup gue. Tapi gue ganteng banget, kayak kelasnya Ardhito Pramono deh. Suka Ardhito Pramono kan? Iya. Uh-huh. Ya tapi ya tadi lagi kalau nggak ada usaha dia ya yang itu aja lah yang jelek kayak. Jadi kamu mau menolak muka seganteng Ardhito Pramono karena dia nggak punya duit? Ih nanti nggak punya duit, nggak beli skincare, jelek juga. Coy! Tapi kan kayak ada istilah nih, kalau anak tuh harus dibuat tapi duit bisa dicari. Kalau kamu sama orang yang jelek tapi baik duitnya, tapi anak kamu jelek gimana? Oh, memperbaiki keturunan itu. Iya, kamu sebenarnya gimana sih? Enggak, kan akunya cantik jadi nah ikut aja. Boleh. Aja itu kok. Boleh. Jawaban yang bagus. Itu jawaban yang saya harapkan. Karena aku jadi kamu juga kayak gitu lah.
Gak apa-apa, jelek gue cantik kok. Kalau tadi kriteria yang kamu cari di pasangan, kalau kamu sendiri menilai diri kamu sendiri gimana? Kayak ada nggak sih kayak fun fact gitu tentang kamu yang banyak orang nggak tahu, yang ex people dan aku tuh pengen tahu. Apa gitu, kayak seneng apa? Aku seneng. Jarang mandi gitu atau? Enggak, aku harus keramas setiap hari. Kamu harus keramas setiap hari. Sampai kering. Kenapa gitu? Kan nggak bagus juga lah buat kesehatan kulit kepala. Kenapa? Biar segar. Biar Biar segar. gak galau. Gimana mandi ngilangin galau? Aku mah mandi galau. Karena di rumahku ini Aku sih kalau lagi galau malah mandi, nangis gitu di shower. Kamu malah tidak. emang ini pemikirannya agak lumayan. Iya, Ya itu sih faktor tentang dia, pemikirannya agak berbeda sama saya. Satu lagi, lumayan boros air ya di rumah. Kasihan nih mamanya bayar air mahal loh. Maaf ya, Mak. Apalagi rambut kamu panjang, terus itu hair dryer, listrik lagi, aduh. Yang terakhir apa? Bucin. Oh bucin banget. Ya, bucin. Kamu orang yang physical touch gak sih, yang kayak clingy, nempel gitu? Enggak. Terus bucinnya tuh gimana? Maunya ketemu setiap hari gitu atau gimana? Video call? Iya, kayak tadi. Video call. Chat, video call, terus aku tuh kalau misalnya Posesif. Iya. Kamu posesif? Aku posesif, nggak gitu posesif. Gak gitu, dikit aja, dikitnya aja tuh dalam kayak kalau misalkan dia mau dinner bareng sama cewek lain itu boleh? Enggak lah. Langsung nutup sih. Bukan selingkuh dong kalau ngasih tahu kayak misalnya aku mau makan dulu nih sama ini, boleh nggak? Dengan dia bertanya, dia udah siap untuk jawabannya. Harusnya itu bukan pertanyaan ya Iya, sebenarnya. betul. Kayak lo ngapain sih nanya gitu bodoh banget sih, dia tuh jawaban gue nggak mungkin boleh. Berarti mendingan bohong ya jadi cowoknya. Enggak juga. Ih parah banget ngajarin nggak bener. Aku spek apa kok FBI? Ketahuan nggak bisa Oh, bohong. semua cewek juga kayak gitu. Bisa. Hati-hati ya guys. Nanti lihat aja setelah kita syuting aku udah tahu nama pacar kamu siapa. Posesif, tapi kalau pacar kamu posesif gak? Apalagi kan kamu dunia entertainment ya, kayak ketemu banyak orang baru, ketemu cowok baru. Nanti kalau misalkan kamu manggung sama Ardhito Pramono, dia sering kayak marah nggak nih? Ngelarang kamu nggak? Enggak, kamu kalau mau masuk pacaran sama aku, kamu nggak boleh manggung sama Ardhito Pramono. Kalau kayak gitu kamu pilih mana? Hayo loh. Aku ajak dia ikut. Gak bisa gitu. Aku ajak ikut aja. Ikut nih, dia bilang kayak, kamu udah ngajak nih? Enggak, pokoknya nggak mau. Aku nggak suka kamu manggung sama Ardhito Pramono. Kamu kalau dipilih dia, kita susah. Ini kayak pilihan antara karir atau cinta. Enggak. Yaudah, Nanti kan nanti malam balik lagi. manggung dulu gitu ya. Manggung dulu, nyanyi, putus dulu, besoknya balikan gitu. Kalau dia kayak, dah nggak mau balikan sama sekali. Jangan lah. Gak bisa kebayangin. Ya pokoknya yaudah deh, simpelnya kamu pilih karir atau cinta. Kamu bisa terkenal kemana-mana, world tour, tapi as a single person. Atau cinta tapi kamu yaudah gini-gini yang akan berkembang, yang kamu long term goals kamu. Kalau cintanya nggak berkembang ya karir aja. Itu lebih pilih karir. Gila, kita harus independen lah guys. Iya. Kalau cowok ngalangin perkembangan kita, yaudah bye, masih banyak kan cowok di luar sana. Kalau misalkan kamu gak rela ya menukarkan cinta untuk karir, ya kan, popularitas, kamu mau dong nukerin pacar kamu, ya kan? Tadi kamu bilang gitu. Enggak sih, enggak gitu. Jadi kalau misalkan nih, kamu besok kamu bisa manggung world tour deh, manggung di mana-mana, tapi kamu harus ngorbanin pasangan kamu mau gak? Mbak, aku mikir-mikir dulu sehari. Ini kayak Cari solusi. ini manajer nih lagi telepon nih, kayak gue butuh jawaban lo sekarang. Gue besok bisa bawa lo world tour sama Ariana Grande deh, mana-mana lo jadi opening supportingnya dia, tapi lo harus putus sekarang sama pacar lo. Pilih mana? Ayo sekarang jawab ya, gue tunggu. Nggak ada kata nanti. Kalau nanti angus. Nggak dulu lah kak. Jadi kamu menolak ajakan untuk konser sama Ariana Grande demi pacar kamu?
Kan di depan masih ada konser lain, tahu. Ya mungkin nanti konsernya nggak sama Ariana Grande, nggak world tour gitu. Ya, berarti bukan jalannya saya nonton Ariana. Berarti kamu lebih pilih jalannya sama pacar kamu aja. Iya. Oh my god. Ya benar sih, dia bucin guys. Oke, itu jawabannya dia. Berarti kamu rela berarti kamu nggak rela untuk mengorbankan cinta kamu untuk karir ya. Iya. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan karena di dalam karir itu pun ada sebenarnya cintanya. Gitu. Oke, baiklah. Lumayan ya, jarang loh ketemu orang kamu. Biasanya kayak, ya udah putus lah. Gila, tahu orang once in a lifetime gitu loh, konser bareng Ariana Grande, Hollywood superstar gitu. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Cynthia sudah mau mampir ke sini, udah mau sharing-sharing tentang single barunya, perjalanan hidupnya, dan saling mengenal satu sama lain kayak kita lagi PDKT gitu. Dan buat penutupannya aku boleh request satu kali lagi kak? Mau dinyanyiin lagu yang terbarunya? Boleh dong. Sebagai penutupnya. Terima kasih Kak Cynthia sudah mau datang sekali lagi. Aku tunggu singlenya, aku tunggu mungkin nanti ada cincinnya ya kan. Silakan. Oke. Terima kasih. Oke, tanpa-tanpamu lagunya semoga jadi lagu kebangsaan untuk orang-orang yang berpikir kalau move itu mustahil. Kalau misalnya udah jalan terlalu lama, terus mungkin udah dikenalin ke orang tua, jadi kayak udahlah males putusnya ini lagunya. Dengerin guys. Tuh, wah. Ternyata ku tidak apa, walau aku tak punya kamu. Ku bahagia tanpa kamu, walau tak ada dirimu. Mungkin pernah aku menyesal, tapi tidak untuk waktu yang lama. Ku bahagia tanpa kamu, kamu tak sepenting sebentuk utuh hatiku. Mengenal kali ya lagunya, semoga orang luar sana yang mendengarkannya bisa mengerti lah ya artinya. Jangan lupa buat dengerin Tak Apa Tanpamu di semua digital platform, di Joox, Spotify, dan digital lainnya. Dan juga jangan lupa dipakai soundnya di TikTok, di Reels Instagram, dan video klipnya bisa dilihat di channel Cynthia Gabriela. Di sini. Once again, terima kasih Kak Cynthia udah mau mampir ke sini. Terima kasih udah menyanyikan lagu buat kita semua. Terima kasih juga buat X People yang sudah menonton. Kita tunggu lagi di Exposure Talk berikutnya. Bye!